Puji nama Tuhan, Shalom, salam jumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Dede Dula tentunya dalam Renungan 10 Menit. Apa kabarnya saudara di luar sana? Harapan saya semua saudara ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dalam Renungan 10 Menit di hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yakni menemukannya di dalam gelap. Dalam Ulangan 11 ayat yang ke-12 mengatakan bahwa mata Tuhan mengawasi hidup manusia dari awal sampai akhir tahun. Itu berarti bahwa hidup manusia itu sangat berharga di mata Allah itu sendiri. Allah tidak hanya melihat bagian-bagian hidup yang menyenangkan dari hidup kita atau bagian-bagian hidup yang populer. Ya, kita menyadari bahwa tidak selamanya kita memiliki hari yang baik. Kadang-kadang kita juga memiliki hari yang buruk. Tidak selamanya kita berada di atas puncak. Kadang-kadang kita juga ada dalam lembah air mata. Tetapi semuanya itu disukai oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, baik kita sementara bersuka cita oleh karena mengalami kebaikan ataupun pada saat kita sementara berduka ya karena dirundung oleh yang namanya kehilangan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu semuanya sangat penting di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Allah ingin kita menyadari akan kebenaran ini bahwa tidak ada satu bagian hidup yang kita lewati di mana Tuhan tidak ada di sana. Tuhan selalu ada untuk kebaikan saya dan saudara. Ketika seorang bayi baru lahir, maka 60 menit pertamanya itu sangat penting bagi bayi tersebut. Pada saat dia langsung dipeluk oleh ibunya, maka itu akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak itu. Bagi sang ibu, apabila langsung memeluk bayi yang dilahirkannya, maka akan memicu peningkatan hormon oksitoksin yang berperan penting untuk meningkatkan naluri keibuan. Selain itu juga akan memicu hormon yang lainnya untuk meningkatkan naluri seorang ibu untuk tanggap terhadap kebutuhan anaknya dan senang untuk berinteraksi dengan anaknya. Nah, jika Allah menciptakan sistem hormon yang rumit untuk membuat sang ibu menyayangi, melindungi, serta senang berinteraksi dengan anaknya, saya yakin bahwa Tuhan juga memiliki perasaan yang sama kepada kita. Karena Alkitab juga mengatakan bahwa kita ini adalah anak-anak daripada Allah itu sendiri. Tetapi kemudian ada yang berkata kepada saya, "Pendeta, kalau misalkan Tuhan itu sangat peduli, kalau misalkan hidup manusia itu penting di hadapan Allah, kenapa saat ini saya tidak merasakan akan kehadiran Tuhan?" Ya, saudaraku, masalahnya kita mengukur kehadiran Tuhan itu dengan perasaan. Dan ini adalah sebuah kesalahan. Kita tidak bisa mengukur hadir tidaknya Tuhan dengan perasaan yang kita rasakan. Karena perasaan itu tergantung dengan keadaan di sekitar kita. Kalau misalkan kita mengalami hari yang baik, maka tentu saja perasaan kita akan senang. Dan kita bisa berkata bahwa Tuhan hadir. Tetapi kalau kita mengalami hari yang buruk, maka tentu saja itu juga akan berdampak pada perasaan kita. Kita akan memiliki bad mood dan kemudian engkau akan berkata bahwa Tuhan itu tidak hadir. Makanya kenapa ketika Yesus menderita di kayu salib dengan sebuah keadaan yang seperti itu, ya tergantung sakit di atas kayu salib, Yesus berkata, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Itu berarti di dalam tubuh Yesus itu ada dosa yang sementara ditanggung. Nah, dosa yang sementara ditanggung oleh Yesus
itu membuat Allah memalingkan diri daripada membuat Bapa memalingkan diri daripada Yesus. Nah, dengan semua yang dirasakan, Yesus pun berkata demikian. Atau kurang lebih saya mengatakan, ketika saudara melihat anakmu sakit dan dia perlu disuntik atau dipasang infus begitu, seorang anak kecil ya mau dipasang infus ya, itu perlu ditusuk, iya kan? Maka saya seringkali memalingkan wajah saya. Kenapa? Karena saya tidak tahan melihat anak kecil itu ditusuk untuk dipasang infus. Nah, hal yang sama juga berlaku bagi Kristus Yesus. Bapa yang tidak tahan melihat penderitaan daripada anaknya, memalingkan wajah. Nah, Yesus yang merasakan semuanya itu pun berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jadi kita tidak bisa, saudara-saudara, menggunakan perasaan kita sebagai ukuran daripada kehadiran. Mungkin hari ini Tuhan sementara memalingkan wajahnya daripadamu, tapi tidak berarti bahwa Tuhan itu tidak ada. Dia ada di situ. Sama seperti sebuah ujian yang berlangsung di kelas. Sang guru tidak akan, atau sang pengawas tidak akan terlalu banyak menegur setiap murid yang sementara mengisi lembaran soal. Ya, meskipun demikian murid-murid tahu bahwa pengawas tetap ada di situ. Jadi berhenti menggunakan perasaanmu sebagai tolak ukur untuk kehadiran Tuhan itu sendiri. Percayalah bahwa Allah selalu hadir di dalam kehidupan saudara. Percayalah bahwa di balik setiap awan yang gelap, matahari itu selalu bersinar. Elia yang lari ke gunung Allah mendapatkan kunjungan daripada Allah itu sendiri. Yang pertama datang api, datang badai, ada gemuruh dan segala macam. Dan Elia berharap di balik semua gemuruh, di balik semua kedahsyatan itu Tuhan akan berbicara kepadanya. Tapi ternyata Elia tidak bisa menemukan Tuhan di dalamnya. Kemudian kita mengatakan bertiuplah angin yang sepoi-sepoi. Dan ketika angin itu bertiup, maka di balik semua itu Tuhan pun berfirman kepada Elia. Jadi tidak selamanya Tuhan itu berbicara dengan keramaian, dengan tanda-tanda yang membuat hati kita bergirang atau membuat hati kita loncat-loncat ya. Kadang Tuhan itu juga berbicara melalui ketenangan di dalam hidup ini. Jadi jangan menggunakan perasaanmu sebagai tolak ukur daripada kehadiran Tuhan itu sendiri. Kita harus memiliki iman percaya bahwa Tuhan itu terus membimbing kita. Dan meskipun hari ini engkau berada di dalam gelapnya sebuah pergumulan, engkau pasti menemukan Tuhan. Saya teringat ketika saya bermain petak umpet dengan adik-adik saya. Ya, kami main petak umpet di dalam rumah saja. Ya. Kemudian ya adik saya yang waktu itu usianya baru 2 tahun. Dia yang dapat giliran jaga dan saya bersembunyi. Maka ketika dia berusaha mencari saya dan karena usianya baru 2 tahun, ya kan otaknya tidak secerdas kita yang sudah dewasa. Maka dia mulai merasa putus asa karena tidak bisa menemukan di mana saya bersembunyi. Dan dari tempat saya bersembunyi saya bisa mendengar bahwa dia mulai menangis. Nah, dan ya tentu saja kita tidak ingin kan adik kita atau anak kita menangis. Maka dari dalam kamar, di balik pintu kamar, saya mulai bersuara, "Adek, kakak di sini." Ya, saya berusaha untuk menuntun dia agar menemukan saya. Ya, kemudian akhirnya dia yang mendengar dari mana sumber suara itu berasal, masuk di kamar di mana saya bersembunyi. Nah, dia mulai melongo ke sana kemari dan tetap saja dia tidak bisa menemukan saya dan dia mulai putus asa. Dan kembali pun saya bersuara, "Adek, kakak di sini." Maka dia mulai melihat di balik pintu dan dia menemukan saya. Waktu dia menemukan saya melihat dia bersuka cita. Dia senang sekali dan saya pun memeluk dia. Ketika kita bermain petak umpet dengan teman sebaya, maka kita berusaha dan kita berharap untuk tidak ditemukan. Tapi ketika engkau bermain petak umpet dengan anakmu sendiri, maka engkau akan berusaha untuk ditemukan. Kenapa? Karena engkau akan ketagihan melihat wajah mereka yang bersuka cita pada saat mereka menemukan engkau.
Nah, Tuhan pun demikian. Alkitab mengatakan tidak selamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita, maka kata Alkitab, Dia akan memberi kita untuk menemukan Dia. Engkau akan menemukan Tuhan di dalam gelap, karena Dia adalah Allah yang menyertai dan mengawasi kehidupan saya dan saudara. Amin.